Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasanganmu laksana pakaian yang engkau kenakan. Jika terasa tidak nyaman bagimu, itu artinya ada ketidaksesuaian. Ada ketidaksesuaian yang perlu dibenahi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pasangan suami istri atau keluarga ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang wanita bagi seorang suami adalah laksana baju dan seorang suami laksana baju. Mungkin selama ini kita mendengar yang dijelaskan para ulama sangat sederhana, harus saling ngayomi, saling perhatikan, saling ini. Akan tapi kita perlu juga melihat sisi kenapa kok kita menjadi tidak enak. Kalau sudah menjadi baju, saya memandang dari sisi lain. Bahwasanya saya mencoba memahami baju ini seperti apa. Kalau saya lagi pakai baju tidak enak, kegedean baju saya, komproh-komproh begitu, atau terlalu kecil saya mencari. Jadi kami gambarkan pasanganmu laksana pakaian yang engkau kenakan. Jika tidak nyaman bagimu, itu artinya ada ketidaksesuaian yang perlu dibenahi. Anda sebagai seorang suami, kalau ternyata tidak nyaman dengan istri, ada yang perlu dibenahi. Kalau badan, apakah badan kita terlalu besar, gemuk, sehingga tidak cukup bajunya, sehingga perlu dirobek bajunya gedekan? Atau memang bajunya itu yang tidak benar jahitannya sehingga perlu dibenahi, atau badan kita mungkin kita kuruskan sedikit sehingga bisa baju pas, atau bajunya yang digedekan agar pas dan seterusnya. Maka di sini perlu koreksi diri bahwa jika dalam sebuah rumah tangga kok ternyata ada ketidaksesuaian, segera semuanya koreksi diri. Apakah yang nggak benar badanku sehingga bajuku menjadi tidak nyaman, tidak enak bagiku? Atau yang tidak benar adalah bajuku yang harus aku benahi agar nyaman untukku. Tapi kaidah dalam berbenah itu jangan menunjuk ke sana dulu. Kita koreksi diri kita dulu dong. Jangan biasa kita menyalahkan pasangan dalam urusan apapun. Mungkin seorang suami punya pasangan yang sangat mudah pemarah dan sebagainya. Seorang istri yang mudah pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Padahal dulu pengantin baru sampai 1 tahun tidak pernah marah. Loh kenapa kok berubah jadi pemarah? Jangan serta-merta disalahkan sang istri yang suka marah. Akan tapi bisa jadi memang suami ini hidupnya bikin suka marah. Akhirnya yang tidak pemarah pun jadi suka marah. Atau sebaliknya. Seorang suami yang katanya lembut, bertahun-tahun tiba-tiba jadi pemarah. Bisa jadi yang menjadikan marah adalah istrinya. Atau memang ada sesuatu yang tidak beres pada sang istri. Kekotoran hati, kotoran jiwa, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, mari kita pandai mengoreksi diri kita sendiri sebelum mengoreksi pasangan kita. Yang jelas, jangan biarkan. Ada sebagian orang, ya sudah biarin, mau gimana lagi Bang Giti. Apalagi mengarah, aku Bang begini, mau apa? Nerima saya apa ada aku? Kalau mau, udah gitu dong. Anda tidak boleh mengatakan begitu. Kalau nerima saya begini, tidak, Anda berusaha dong. Jika pasanganmu tidak nyaman denganmu karena perilakumu, jangan menyerah dong, berubah dong perilaku yang lebih lembut. Oke, mungkin Anda berkata, ya memang fisikku begini tidak secantik dia, akan tapi akhlakmu bisa melebihi cantiknya dia kok. Ada upaya berbenah. Yang tidak boleh dalam catatan ini, yang tidak boleh Anda membiarkan begitu saja. Ada orang hidupnya berantem, cekcok, gak ada ujung-ujungnya, akan tapi anaknya banyak. Ini kan bagaimana hamil, menyusui, dan seterusnya, tapi dalam keadaan tidak asik dengan pasangannya. Apa itu? Hidup apa itu? Hidup harus indah. Jangan membiarkan ketidaksesuaian. Makanya kan pernah kami hadirkan, belajarlah engkau mencintai yang benar. Dan upayakan menumbuhkan terus-menerus cinta yang ada di dalam hati. Cari sebab-sebab agar cintamu semakin tumbuh. Hilangkan hal-hal yang menjadi sebab cintamu berkurang. Sebab indahnya hidup di saat kita mencintai bukan dicintai loh ya, Anda jangan salah paham. Kalau seandainya suamimu sangat mencintaimu, kalau kamu tidak cinta, kamu akan jenuh, muak melihat suami, atau sebaliknya. Akan tapi di saat kita mencintai pasangan kita, alangkah indahnya. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menumbuh suburkan cinta di hati kita. Maka dengan cinta kita mudah mengabdi, mudah berbakti, mudah kita berkorban dan seterusnya. 1.
Yang kedua adalah belajarlah engkau memahami cara pasangan mencintaimu. Jangan paksakan dia untuk memahami cara engkau mencintainya. Maka di saat kita perlu memahami cara pasangan mencintai kita, maka ini seperti menyesuaikan antara baju dan badan. Ada seorang suami cara mencintainya adalah dengan cara yang karena dia mulai jenis suami yang kalau istilah romantisme. Suami yang memang gayanya gaya romantis. Kalau ketemu, cantikku, sayangku, oh hatiku, oh semestaku, oh ada begitu. Ada orang model begitu. Sehingga kalau ketemu suaminya, istrinya selalu begitu. Memang gayanya begitu. Memang gayanya orang. Tapi ada orang enggak, kalau pulang ke rumah tidak ngomong cantik, pakai istri yang cantik, wahai kayak. Enggak, langsung ngomong, "Ma, gimana AC-nya lancar? Gimana? Dapur gimana? Gas, gimana? Semua." Mungkin bagi seorang wanita yang pernah lihat temannya disanjung-sanjungnya pasangannya, ini gelisah. Kenapa saya punya suami datang ke rumah bukan nanyain saya, nanya kulkas, nanya gas, nanya AC, apaan tuh? Berarti ini istri belum mengerti cara mencintai pasangannya. Ini model orang, tipe orang berbeda-beda dalam mencintai. Yang satu memang gayanya romantis, ya, sering mengucapkan kalimat indah, berbujangga dan seterusnya ada. Tapi yang lain enggak, ini namanya romantisme. Yang satu adalah orang gayanya adalah gaya tanggung jawab. Cinta menjelma dalam bentuk kelembutan romantis, yang satu cinta menjelma dalam bentuk tanggung jawab. Sehingga maksudnya seorang suami itu pulang ke rumah tuh pengen istrinya nyaman. AC-nya kemarin macet, jangan sampai sekarang macet. Kemarin gas habis, jangan sekarang habis. Cuma ini pertanyaannya adalah untuk sang istri sebetulnya, cuman sang istri nggak paham. Suamiku nggak mesra kayak si dia. Tanya gas gimana? Ayo coba gasnya habis. Nggak bisa masak kan? AC-nya mati. Atau dan maksudnya ini perlu memahami. Inilah memahami, ini adalah maknanya adalah menyesuaikan pakaian. Dan segera diselesaikan, tidak boleh. Kalau ada percecokan dan sebagainya, ayo. Minta suami suka marah dan sebagainya. Kalau bang suami suka marah, enggak, ibaratnya ya, baju ini sudah tidak mungkin digedekan. Maka yuk kita segera berusahalah untuk bisa olahraga yang banyak biar ibaratnya baju ya. Anda dengan baju Anda, nggak ada lagi baju kecuali ini. Maka Anda berusaha mengurusin, ya kan begitu loh. Bukan berarti harus memaksa orang yang badannya gede kurus atau kurus jadi gemuk. Enggak, ini gambaran saja bagaimana baju. Menyesuaikan. Maksudnya gini, kalau pasanganku suka emosi terus marah-marahan, saya harus belajar bagaimana mengimbangi dia, tentunya tidak dengan emosi. Tapi kalau tidak koreksi diri, berantem terus. Nah, harus seperti itu. Jadi bagaimana di dalam hidup ini akan ada penyesuaian-penyesuaian. Maka, kemudian kalau bahasa lain, penyesuaian ini adalah seperti apa namanya, rumus sederhana Sayyidah Khadijah Al-Kubra bisa ditanya oleh wanita-wanita Arab saat itu, wahai Khadijah, waktu itu Nabi belum jadi Nabi, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Ya kalimat pertanyaan yang benar dong, siapa nggak senang punya suami kayak Nabi Muhammad? Tentu senang kan begitu, tapi Sayyidah Khadijah jawabannya mengejutkan. Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Oh, ini kan kecerdasan. Seharusnya suami itu berpikir bagaimana istriku senang, gitu saja, jangan egois. Termasuk mohon maaf di saat hubungan yang sangat pribadi pun kadang suami egois. Pengen istrinya tambah cantik, tapi dianya kacau balau. Memang paling tidak pakai minyak wangi, sikat gigi, sisiran rambut dan sebagainya. Ini bahwa itu perlu seorang istri pun juga demikian, sama-sama. Jangan sampai egois. Karena apa? Tidak memikirkan kesenangan pasangan. Kalau egois itu nggak sesuai baju dengan badan ibaratnya. Antar libas dengan yang mengenakan, antar baju dan yang mengenakan tidak sesuai. Dan ini proses panjang, wahai hamba Allah. Jadi hikmah ini adalah hikmah untuk koreksi diri. Ingat, di dalam sebuah rumah tangga jika ada terjadi permasalahan, jangan langsung menunjuk kepada pasangan. Mulai dari kita harus membuat pembenahan dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri. Ayo berbenah untuk menyesuaikan. Kemudian setelah kita ngoreksi diri kita sendiri, kok ternyata saya adalah dalam keadaan benar, maka ayo kita selesaikan pasangan kita yang memang salah, tentunya dengan keindahan juga. Wong kita ingin membenahi kok. Ibaratnya kalau baju, yuk jangan langsung dibrek begitu, lihat jahitannya pelan-pelan sampai tidak banyak meninggalkan bekas, sehingga kalau dijahit lagi menjadi indah. Ibaratnya begitu kurang lebihnya.
Jadi dengan kelembutan, dengan keindahan, dengan kebaikan, bawa kepada kebaikan, kebenaran. Mereka bukan robot, pasangan bukan robot. Dia punya hati, punya perasaan, punya akal. Kalau robot kan diprogram saja, klik belok sini, belok sana. Nah, dia bukan robot, dia ada jasad. Betul, kayak robot ada jasad, tapi ada hati. Robot nggak punya hati, ada perasaan yang harus kita jaga. Makanya kalau ngomong yang kalem juga kepada pasangan. Anda caci maki robot nggak ada masalah dia. Tapi kalau pasangan, istri dia punya hati. Suami punya hati. Dan alangkah indahnya hidup kalau orang saling memperhatikan pasangannya. Sehingga berusaha untuk membuat penyesuaian. Penyesuaian bisa jadi memaafkan. Memaafkan termasuk penyesuaian. Kalau kita menemukan pasangan kurang begini, dimulai dari memaafkan sambil kita buat perubahan. Dan setelah itu akan ada keindahan. Hidup harus indah. Baik, kami ulang. Bunyi hikmahnya adalah pasanganmu laksana pakaian yang engkau kenakan. Jika terasa tidak nyaman bagimu, itu artinya ada ketidaksesuaian yang perlu dibenahi. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang indah dalam rumah tangga, bahagia di dunia hingga di surga. Yang belum menikah dimudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia di dunia dan di akhirat. Dan semoga terjalin di antara suami istri jalinan cinta karena Allah, saling menolong dalam kebaikan, kejayaan di dunia hingga kelak di surga. Dan kami ucapkan kepada semuanya, nuhibbukum fillah, kami cintai Anda semua karena Allah. Ayo berbahagia dalam rumah tangga, indah dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.